Dalam kurun waktu terakhir, seringkali orang melegitimasi tindakannya melalui ayat-ayat agama. Bahkan, melibatkan Tuhan dan segala tindak tanduknya. Seakan-akan perilakunya itu telah mendapat restu Sang Ilahi. Celakanya, kebanyakan orang awam lantas meyakininya sebagai juru bicara Tuhan. Omongan orang itu lantas dipandang sebagai agama itu sendiri. Perihal ini, kebanyakan kita tidak lagi dapat membedakan mana agama dan tafsir pemahaman agama. Kondisi inilah yang semakin membuat carut-marut praktik keagamaan di negeri ini. Realitas keagamaan kita dewasa ini adalah maraknya perang tafsir agama. Sekelompok orang merasa sedang berjuang menegakkan kalimat Tuhan, li'ilai kalimatillah. Tanpa canggung, sekelompok orang ini mengklaim sebagai paling benar sendiri, lebih beriman ketimbang orang lain. Bahkan, atas nama Tuhan, mereka merasa berhak mengeksklusi kelompok lain, memberikan stigma kafir, murtad, kelompok lain. Di satu sisi, kondisi tidak sehat di ruang publik keagamaan ini dapat dipandang positif jika perdebatan itu berbasis ilmu pengetahuan mumpuni dan memberi alternatif pencerahan bagi umat. Tetapi di sisi lain, hal ini dapat dipandang negatif jika perang tafsir agama itu justru semakin memperlebar jurang pemisah silaturahmi, menumbuh kembangkan bibit kebencian yang mengarah kepada konflik terbuka, dan bahkan mengancam harmoni yang telah susah payah dirawat oleh sebagian besar warga bangsa ini. Dalam konteks semacam ini, publik perlu diberikan alternatif pemahaman bahwa dalam banyak hal, agama dan tafsir agama seringkali dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Agama yang dilengkapi teks-teks keagamaan sesungguhnya meminjam istilah Muhammad Arkoun merupakan korpus yang terbuka untuk dipahami dari berbagai macam perspektif dan basis keilmuan yang berbeda. Aneka pendekatan dapat digunakan untuk memahami teks-teks keagamaan itu. Arkoun, 1997. Dapat dipastikan, pemahaman terhadap teks-teks keagamaan itu tidak dapat dipandang paling benar sendiri, seraya menafikan kebenaran pemahaman orang lain. Sikap bijak yang dapat diajukan adalah menganggap pemahaman sendiri benar, seraya pada saat bersamaan menganggap pemahaman orang lain mungkin lebih benar. Sikap bijak ini telah diwariskan oleh para ulama terdahulu di dalam menyikapi perbedaan pemahaman terhadap teks keagamaan itu. Sikap ini, tentu, masih sangat relevan dikembangkan dalam konteks Indonesia dewasa ini. Beda agama dan tafsir agama. Sejatinya kita semua bukanlah penganut agama, tapi penganut tafsir-tafsir agama. Kita dilahirkan kemudian tumbuh mengikuti tafsir agama yang diyakini oleh orang tua kita. Hampir semua keimanan dan keyakinan manusia di bumi hari ini berdasarkan lokus tempus kelahirannya. Islah Bahrawi, 2022, redaksi Indonesia.com. Pernyataan Islah Bahrawi tersebut menggambarkan realitas penganut agama Islam dewasa ini yang cenderung menganggap sakral tafsir agama. Sakralisasi tafsir agama, apalagi yang dilakukan oleh orang yang baru belajar agama, inilah yang kadang-kadang menciptakan berbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama, padahal hanya tafsir agama. Searah dengan ini, Prof. Sumanto Al-Qurtubi mengemukakan aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama dan wahyu untuk membela tafsir tentang agama bukan agama itu sendiri. Untuk membela tafsir tentang kitab suci bukan kitab suci itu sendiri, serta untuk mempertahankan tafsir tentang Tuhan bukan Tuhan itu sendiri. Apalagi jika umat cenderung melakukan penunggalan tafsir agama, akibatnya tafsir agama dari seorang alim ulama kadang dianggap salah. Kecenderungan ini semakin marak dewasa ini. Umat tidak perlu lagi bersusah-susah belajar agama dari ahlinya. Sedemikian itu telah disiapkan oleh berbagai platform media digital. Umat dengan mentah-mentah memamah pendapat agama dari salah seorang ustadz, seraya pada saat bersamaan menganggap pendapat agama dari ahli lain itu tidak penting, alih-alih salah dalam pandangan umat. Cara pandang ini sesungguhnya disebabkan oleh kekeliruan menyamakan antara agama, wahyu, dan tafsir agama. Sejatinya umat perlu hati-hati dan jeli dalam memahami kedua istilah tersebut. Salah kaprah dalam memahami kedua istilah itu pada akhirnya menggiring kepada kekacauan pemahaman, dan semakin memperkeruh ruang publik keagamaan di negeri ini.
Umat Islam diharapkan dapat memahami secara bijak segala perbedaan tafsir agama yang sedang marak di berbagai media dewasa ini. Sikap bijak tak dapat dinafikan. Platform media digital saat ini memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pelbagai pemahaman keagamaan. Media digital telah menyediakan berbagai tafsir agama atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat. Sesungguhnya umat ini diuntungkan oleh berbagai media digital yang ada. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan ini melempangkan jalan umat untuk mencari segala informasi keagamaan. Akibatnya, umat Islam merasa tidak perlu lagi bersusah payah mencari informasi keagamaan melalui media sekolah atau pesantren. Pada akhirnya, media digital ini mendukung terciptanya kondisi matinya kepakaran. Pakar-pakar agama kemudian digantikan oleh Google, YouTube, dan sebagainya. Di satu sisi, keberadaan media digital ini dapat dipandang positif. Tetapi di sisi lain, justru umat Islam terjebak ke dalam pahaman keagamaan instan. Jika umat Islam menemui masalah-masalah agama di lingkungan mereka, maka mereka cenderung untuk bertanya kepada Google, YouTube, dan sebagainya. Padahal Islam sendiri sejatinya telah memberikan jalan ketika menghadapi masalah-masalah kehidupan, termasuk masalah-masalah keagamaan, yakni bertanya kepada ahlinya. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Qs. An-Nahl 43. Sayangnya, kini bermunculan ahli-ahli agama yang tidak jelas sanad keilmuannya. Orang-orang yang baru belajar agama dijadikan sebagai rujukan utama, ketimbang ahli agama yang telah bertahun-tahun belajar agama. Konsekuensinya, bermunculan fatwa-fatwa agama. Padahal, orang-orang yang telah lama belajar agama tidak mudah mengeluarkan fatwa. Dalam konteks semacam ini, umat Islam perlu hati-hati di dalam menerima fatwa-fatwa tersebut. Prinsip kehati-hatian perlu diterapkan agar tidak terjebak ke dalam klaim-klaim kebenaran dan penunggalan kebenaran terhadap tafsir agama yang sedang marak dewasa ini. Meskipun kita harus hati terhadap tafsir agama oleh orang-orang tertentu yang masih meragukan kealimannya, kita tidak perlu terjebak ke dalam relativisme yang menganggap setiap kebenaran itu relatif. Dengan kata lain, kita masih membutuhkan tafsir agama dari seorang alim yang benar-benar otoritatif dalam soal penafsiran teks-teks keagamaan. Relativisme memang berbahaya bagi umat ini, sebab relativisme menurut Ernest Gellner mengatakan bahwa relativisme itu mengarahkan kepada penyelidikan yang buruk, mengkhawatirkan dan mengkaburkan. Ia berkesimpulan bahwa relativisme itu kesia-siaan berpikir. 1985. Kita boleh hati-hati terhadap berbagai tafsir agama, tetapi kita tidak boleh terjebak ke dalam relativisme apalagi absolutisme. Hal terakhir ini menganggap bahwa tafsir agama yang dikeluarkan seseorang sudah pasti benar dan satu-satunya kebenaran. Parahnya, jika sampai menganggap tafsir agama itu adalah agama itu sendiri.